Hello everyone, good morning. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia selalu ya. Teman pernah gak sih lihat karakter ini, atau ini? Nah, karakter-karakter yang barusan aku tunjukin adalah karakter-karakter dari film-film Disney terkenal yang aku yakin kalian pasti sudah pernah nonton atau seenggaknya kalian sudah pernah lihat sebelumnya. Nah, teman-teman pernah nggak sih penasaran film-film seperti Finding Nemo, Inside Out, atau Frozen yang seperti kalian lihat tadi itu termasuk film apa sih? Dan gimana cara orang bikin skrip atau teks untuk film-film tersebut? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Sebelum itu, ayo kita scan kode di samping ini agar pembelajaran kita semakin seru. Jadi, apa sih narrative text itu? A narrative text is a kind of text that contains imaginative story that was made based on someone's imagination. Jadi, sebuah narrative text atau teks narasi merupakan teks yang berisikan cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi seseorang. Jadi, cerita dalam narrative text hampir semuanya dibuat fiksi atau karangan belaka. Jadi, jangan terlalu dibuat serius ya. Kalau begitu, tujuan dari narrative text itu apa? The purpose or social function of a narrative text is to amuse or entertain the readers. Jadi, tujuan sebuah teks narasi adalah untuk menghibur para pembaca dengan cerita-ceritanya yang menarik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Selanjutnya adalah generic structure dari narrative text. So there are four structures of a narrative text. The first is the orientation, and then we move on to the complication. The third is resolution, and then the fourth is the reorientation. Jadi ada 4 nih struktur dalam teks naratif teman-teman. Yang pertama adalah orientation. Dalam bahasa Indonesia, orientation berarti pengenalan. Jadi para paragraf awal naratif teks biasanya berisi pengenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Dalam hal ini, latar bisa menjadi tempat kejadian serta waktu cerita. Nah, bagian orientation juga selalu identik dengan diawali kalimat once upon a time, one day, one beautiful day, dan lain-lain. Setelah kita selesai di bagian orientation, baru nih kita mulai naik ke bagian complication. Nah, bagian inilah yang akan mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah, suatu peristiwa atau kejadian. Nah, karena bersifat kronologis, maka masalah yang muncul di awal akan berlanjut menjadi rentetan alur cerita yang panjang. Nah, ada 3 masalah di bagian complication ini. Yang pertama adalah natural conflict, yaitu konflik alam atau antar semesta. Yang kedua adalah social conflict, yaitu konflik antar tokoh atau pelaku. Dan yang ketiga adalah psychological conflict atau konflik pada batin atau diri sendiri. Teman-teman, setelah tadi kita sudah naik ke bagian complication, maka sekarang kita akan turun nih ke bagian resolution, di mana pada bagian ini, tokoh akhirnya menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Bagian ini juga bisa berisikan tentang penggambaran dari penulis, apakah cerita akan berakhir dengan happy atau sad ending. Nah, selanjutnya adalah language features dari narrative text. So there are 3 language features that are used in a narrative text. The first is the simple past tense, second is the adverb of time, and then the third is the direct and indirect speech. Nah, jadi ada 3 nih language features atau kaidah kebahasaan dalam narrative text nih teman-teman. Yang pertama adalah simple past tense. Jadi dia menggunakan simple past tense seperti contoh. Language features kedua yang digunakan dalam narrative text adalah adverb of time nih teman-teman. Jadi, adverb of time adalah kata keterangan waktu. Seperti contoh, dan language feature ketiga yang digunakan dalam sebuah narrative text adalah direct and indirect speech. Nah, direct atau kalimat langsung itu seperti
Indirect speech atau kalimat tidak langsung itu contohnya seperti jadi bisa kita lihat di sini kalimat yang menggunakan tanda kutip di dalamnya merupakan direct speech atau kalimat langsung, sementara yang tidak merupakan indirect speech atau kalimat tidak langsung. Gimana ya teman-teman? Sampai sini udah paham kan? Nah, lanjut kita ke genre atau tipe-tipe dari naratif teks. Sebenarnya ada banyak banget nih teman-teman genre atau jenis-jenis dari naratif teks. Di antaranya adalah yang pertama fairy tale. Fairy tale adalah dongeng dengan genre cerita fantasi atau tidak nyata. Fairy tale biasanya berbentuk cerita rakyat atau cerita anak-anak yang kisahnya diselimuti oleh keajaiban. Contohnya seperti Snow White, Thumbelina, Timun Mas, dan Cinderella. Selanjutnya ada folk tale atau folklore. Hampir sama dengan fairy tale, folk tale atau folklore adalah cerita rakyat yang bersifat turun-temurun. Selain itu, biasanya folk tale ini menyebar dari mulut ke mulut, sehingga akan diceritakan secara turun-temurun hingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah Malin Kundang. Yang ketiga ada legend atau legenda. Legenda adalah sebuah cerita rakyat yang banyak dianggap nyata oleh masyarakat karena ada kandungan heroik di dalamnya. Umumnya, legenda mengisahkan tentang bagaimana asal-usul suatu tempat bisa terbentuk. Contohnya adalah asal-usul Danau Toba atau Sangkuriang. Yang keempat ada myth atau mitos. Sebenarnya jenis naratif teks yang satu ini tidak berbeda jauh dengan folktale nih teman-teman. Namun bedanya adalah terkadang mitos dapat kita temukan juga di kehidupan masa kini. Biasanya masyarakat menganggap bahwa cerita mitos benar-benar terjadi. Kelima ada science fiction. Science fiction biasanya disingkat sebagai sci-fi, adalah cerita yang berkisah mengenai fiksi ilmiah. Jenis teks ini biasanya berhubungan dengan konsep imajinatif dan masa depan menggunakan sains dan teknologi canggih. Lalu ada romance. Romance atau love story adalah naratif teks yang berisi mengenai perjuangan cinta si tokoh utama. Contoh yang paling familiar adalah Romeo dan Juliet. Lalu selanjutnya ada horror story. Nah, naratif teks ini adalah sebuah cerita yang berisikan mengenai kisah-kisah seram seperti hantu dan makhluk-makhluk astral lainnya. Kisahnya merupakan salah satu genre yang paling digemari oleh masyarakat luas. Kedelapan ada fable. Nah, teman-teman pernah nggak sih dengar atau lihat cerita yang tokoh utamanya itu adalah binatang? Nah, itu adalah termasuk cerita fable. Jadi, fable adalah sebuah naratif teks yang tokohnya adalah binatang yang kebanyakan berperilaku seperti manusia. Yang kesembilan adalah history. Selain 7 teks di atas, sejarah juga merupakan salah satu contoh dari naratif teks loh teman-teman. Seperti yang kita tahu, sejarah merupakan cerita mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu lengkap dengan kronologis tempat, tokoh, dan waktu kejadiannya. Lalu ada slice of life. Nah, dalam bahasa Indonesia, slice of life bisa diartikan sebagai potongan kehidupan. Tetapi, pengertian sebenarnya tentang slice of life adalah teks yang berisikan tentang kegiatan sehari-hari penulis atau tokoh imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Nah, selanjutnya, ayo kita tonton video ini. Once upon a time, in a faraway land, a lovely princess was born. The king and queen named their daughter Aurora. They invited everyone in the kingdom to the palace to celebrate her birth. Everyone except for the evil fairy Maleficent. The wicked fairy was so mad about not being invited that she snuck in anyway, in a flash of lightning, and she put a curse on beautiful Princess Aurora. Before the sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on a spinning wheel and die. Then, Maleficent, in a flash of thunder, disappeared. Luckily, 3 good fairies were at the party, and they softened the curse with a prophecy that said, "If this will happen, you will only sleep, not die. Your sleep will be ended when your true love gives you a kiss."
The three fairies disguised themselves as peasant women and agreed to raise Aurora in the woods to keep her identity a secret until the night of her 16th birthday. The years passed and Princess Aurora grew into a lovely girl. She only knew the three women as her aunts, not as fairies, and they called her Briar Rose. The evil fairy Maleficent was always looking for her, but never could find her. Briar Rose always dreamed of meeting a handsome young man and falling in love. Then, on the day of her 16th birthday, a prince was riding through the woods. The prince heard Briar Rose singing. He asked her to dance, and before they knew it, they had fallen in love. Briar Rose had no idea he was a prince from a nearby kingdom, and the prince had no idea that she was really a princess. The three aunts were busy baking Briar Rose's 16th birthday cake. Briar Rose returned to the cottage and told her aunts about the stranger she had met and danced with. The aunts told Briar Rose her real name was Princess Aurora, and she would be returning to the castle that evening. The three fairies brought Princess Aurora home to her eagerly awaiting family. Everyone thought the princess had escaped Maleficent's evil curse. But no one knew Maleficent was hiding upstairs. As soon as Maleficent saw Aurora alone, she put her in a trance and led her into a room with a gleaming spinning wheel. "Touch the spindle, touch it," said Maleficent. Princess Aurora obeyed. She pricked her finger and fell to the floor. The three fairies found the sleeping princess and were heartbroken. They must now find the handsome stranger the princess had met in the woods. The fairies found the prince, and when he heard the news, he raced towards Princess Aurora's castle. Maleficent was waiting to stop the prince, but she was no match for the prince, and he made his way to the peaceful, beautiful, sleeping Princess Aurora. He knelt by her side and gently kissed her. Slowly, Princess Aurora opened her eyes. She smiled when she saw the face of the handsome stranger from the forest. He was her true love. Aurora sat up and took his hand. The prince asked Aurora to be his bride. "Yes, of course," replied Princess Aurora. They would live in his grand castle, close to her parents and her fairy aunts. Princess Aurora and the prince lived happily ever after. Video yang baru saja kita tonton adalah contoh dari fairy tale. Sebelum kita masuk ke latihan, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Silahkan tanyakan ke guru kalian ya. Sekarang waktunya untuk kita latihan. Silahkan baca teks setelah ini, dan kalau ada bagian yang tidak kalian pahami, silahkan tanya ke guru kalian ya.
Gimana nih teman-teman materi kita hari ini? Mudah kan? Kalau kalian punya kebingungan atau pertanyaan, silahkan tanyakan ke guru kalian ya. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwa naratif teks merupakan salah satu jenis teks yang menceritakan tentang kejadian lampau yang kejadiannya tersusun mulai dari orientation, complication, resolution, hingga reorientation. Tetapi cerita yang disajikan hanyalah hayalan belaka yang dibuat sedemikian rupa untuk menghibur para pembacanya. Jadi jangan lupa ya. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga kalian paham. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye!